Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Model Pelatihan Penerjemahan Berbasis Fungsi, Proses, dan Produk pada mahasiswa semester 5 Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada mentor dan coach saya. Mentor saya adalah Ibu Dr. Diana Anggreni M. Hum yang telah membimbing saya selaku Ketua Prodi Sastra Inggris. Dan coach saya Heru Budiono SPD MSc yang telah memberi banyak masukan sejauh ini di agenda keempat. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Arif Afandi MA. Instansi tempat saya bernaung adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian unit kerja saya adalah Universitas Bangka Belitung di program studi sastra Inggris. Jabatan yang saya pegang sekarang adalah sebagai dosen. Baiklah, latar belakang seminar aktualisasi kali ini beranjak dari 5 poin utama. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai fungsi ASN. Ini terdiri dari 3 poin, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Ini pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya juga terdapat poin mengenai surat edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang Core Values ASN berakhlak. Itu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya ada keputusan Kepala LAN nomor 13 BDP 07 2022 mengenai kurikulum laksana CPNS yang didasari dari beberapa aktivitas mengenai sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS di agenda kedua, manajemen PNS di agenda ketiga, dan agenda keempat meliputi habituasi. Dan latar belakang di poin kelima yaitu terkait dengan pengangkatan isu kali ini, pelaksanaan Tridharma, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat masih belum optimal, khususnya pada pelatihan untuk meningkatkan kualitas penerjemahan. Poin ini akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Baiklah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan visi dan misi program studi sastra Inggris dan misi program studi sastra Inggris di Universitas Bangka Belitung. Visinya secara umum yaitu terwujudnya UBB yang dikenal dan diakui di tingkat internasional dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035. Kemudian untuk misi sastra Inggris sendiri yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di bidang bahasa sastra Inggris untuk mendidik calon tenaga profesional yang unggul dan berdaya saing tinggi, meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian. Kemudian poin kedua, menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang bahasa dan sastra Inggris. Selanjutnya menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang bahasa dan sastra Inggris dan menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi lain, perusahaan, lembaga pemerintahan, dan swasta. Selanjutnya, dijelaskan juga mengenai nilai-nilai Universitas Bangka Belitung. Ada 9 berdasarkan peraturan UBB nomor 9 tahun 2014. Ini pertama, rasa ingin tahu, peka akan tantangan lokal dan global, kerja keras, kreatif, inovatif, tangguh dan tidak mudah menyerah, kejujuran, kesetaraan dan kebersamaan, serta pelayanan terbaik. Dan saya sebagai dosen memiliki jabatan dan tugas, yaitu berdasarkan Permenpan RB nomor 17 tahun 2013 yang dijelaskan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kita beranjak ke isu yang teridentifikasi. Di isu yang teridentifikasi kali ini, ada 3 yang saya pilih.
berdasarkan hasil rembukan saya dengan mentor saya, yaitu keterbatasan sumber buku referensi berbahasa Inggris di perpustakaan Universitas Bangka Belitung. Isu kedua adalah ketiadaan organisasi mahasiswa dalam program literasi. Dan isu yang ketiga adalah penurunan kualitas penerjemahan di kalangan mahasiswa program studi sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Ketiga isu ini akan dijelaskan lebih lanjut di tampilan berikutnya. Baiklah, untuk kali ini yang pertama adalah keterbatasan sumber buku referensi berbahasa Inggris di Universitas Bangka Belitung. Setelah saya amati, ketersediaan buku di perpustakaan UBB masih sangat sedikit, khususnya yang berbahasa Inggris. Jika di total hanya terdapat 50 buku referensi. Data ini saya dapat dari petugas perpustakaan UBB tahun 2022. Dan jika tidak ditindaklanjuti, maka mungkin saja kualitas mahasiswa UBB, khususnya di prodi sastra Inggris, akan menurun pengetahuannya. Dan penurunan juga akan berdampak pada daya saing lulusan sastra Inggris. Ini dibutuhkan bahwa kita harus menyiapkan mahasiswa untuk bisa bersaing, dan kita harus membekali mahasiswa khususnya sastra Inggris dengan ilmu yang memadai. Lanjut ke yang kedua, ketiadaan organisasi mahasiswa dalam program literasi. Organisasi yang telah saya amati itu jumlahnya banyak, akan tetapi yang berhubungan dengan digitalisasi belum ada sampai saat ini di Universitas Bangka Belitung. Apa itu digital literasi? Digital literasi merupakan kegiatan untuk mengajak seluruh masyarakat, khususnya sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, untuk menyampaikan bagaimana menelaah dan memilih bahan bacaan yang kredibel dan tidak tergolong hoax. Di zaman yang serba digital, penyebaran hoax itu telah menyebar sangat luas. Karena dari itu, program digital literasi ini sangatlah penting. Pentingnya juga digital literasi untuk upaya untuk mencegah adanya misinformasi yang didapat dari internet. Maka kalau hal ini dibiarkan, maka informasi yang menyesatkan sering muncul seperti itu. Dan ketiga adalah penurunan kualitas penerjemahan di kalangan mahasiswa program studi sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Jadi isu ini diangkat karena berdasarkan bahwa kita sebagai orang Indonesia memiliki pola pikir Indonesia dan akan ditransformasikan ke bahasa Inggris sebagai bahasa sasaran. Dalam kasus ini, mahasiswa semester 5 akan mentransformasikan ide mereka ke bahasa Inggris. Nah, jika kualitas penerjemahan mereka menurun, maka karya akademik mereka yang terkait dengan skripsi juga memiliki kualitas yang kurang baik seperti itu. Dan dilihat dari beberapa sampel skripsi dalam beberapa bahasa Inggris, terdeteksi bahwa kebanyakan mereka mengandalkan Google Translate dalam proses penerjemahan, baik itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris maupun sebaliknya. Di sini juga saya menjelaskan mengenai tabel persebaran setelah saya lakukan mini research pada mahasiswa semester 5, bahwa ada 88% mahasiswa yang menggunakan Google Translate dan hanya 69% menggunakan kamus cetak atau kamus online, dan yang tidak menggunakan keduanya itu tidak ada. Persentase penggunaan Google Translate sangat besar, akan tetapi itu juga menandakan bahwa kualitas penerjemahan juga belum optimal. Isu yang diangkat ketiga tersebut akan dikaji dan penentuan kelayakan masalahnya menggunakan APKL. APKL ini merupakan akronim dari aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan, seperti itu. Dan setelah saya uji ketiga ini, semuanya memiliki poin di APKL-nya, memenuhi syarat, dan
Beranjak dari situ, kita menentukan isu prioritas menggunakan teknik USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Baiklah, jadi dilihat dari sini bahwa keterbatasan buku referensi memiliki poin urgency 5, seriousness 4, and growth 4 dengan jumlah 13. Kemudian nomor 2, ketiadaan organisasi digital literasi, urgency 4, seriousness 5, growth 5 dengan jumlah 14. Dan isu ketiga, penurunan kualitas penerjemahan, urgency 5, seriousness 5, growth 5 dengan jumlah 15. Dari total ini, kita bisa merankingkan atau mengurutkan prioritas isu, dan isu pertama yang menjadi prioritas nomor 1 adalah penurunan kualitas penerjemahan pada mahasiswa sastra Inggris, kemudian diikuti oleh ketiadaan organisasi digital literasi sebagai prioritas kedua, dan prioritas ketiga meliputi keterbatasan buku referensi. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya mengenai identifikasi analisis isu yang diangkat karena penurunan kualitas penerjemahan pada mahasiswa sastra Inggris ini menjadi isu utama, kita analisis lebih lanjut untuk menentukan akar masalah menggunakan teknik analisis fishbone. Terdapat 5 hal berdasarkan fishbone, yaitu lingkungan, SDM, metode, mesin, teknologi, kemudian sarana prasarana dan fasilitas. Untuk lingkungan sendiri, kurangnya keberlangsungan kegiatan penerjemahan di luar kampus, sehingga proses penerjemahan hanya sebatas materi di dalam kelas. Sumber daya manusia sendiri, yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa untuk berpikir kritis dalam proses penerjemahan dan hanya mengandalkan Google Translate. Metode, belum optimalnya model pelatihan penerjemahan yang disampaikan ke mahasiswa terkait dengan teknik dan strategi penerjemahan. Mesin dan teknologi, tidak adanya mesin translation atau alat penerjemahan mesin pendukung selain Google Translate dalam pengecekan hasil keakuratan terjemahan, dan sarana prasarana fasilitas, yaitu tidak adanya lab atau ruangan penunjang kegiatan penerjemahan dan kurangnya akses komputer untuk menggunakan penerjemahan mesin. Jadi sifatnya mahasiswa harus bergerak sendiri untuk berlatih seperti itu. Dan ini beranjak pada 5 indikator pada fishbone yang saya ambil. Dan gagasan penyelesaian isu dari masalah tersebut, yaitu saya ambil dari metode dan SDM, bahwa harus menciptakan mahasiswa yang berpikir kritis dan harus membentuk model pelatihan penerjemahan berbasis fungsi, proses, dan produk. Maka akan ada 7 kegiatan utama. Pertama yaitu konsultasi dan penyusunan kesepakatan penjadwalan. Kedua, mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat model pelatihan penerjemahan berorientasi fungsi, proses, dan produk. Ketiga, mengadakan pretest penerjemahan. Keempat, pelatihan khusus terkait skill penerjemahan yang meliputi reading, analyzing, and composing. Dan kelima, pemberian materi teori penerjemahan. Hal ini penting untuk menguatkan teori bahwa tidak bisa hanya mengandalkan Google Translate. Kelompok 6 yaitu pembentukan kelompok mahasiswa untuk latihan penerjemahan berdasarkan skill dan teori yang telah diajarkan dan berdiskusi tentang hasil penerjemahan. Dan pastinya akan ada post-test dan evaluasi praktik penerjemahan. Seperti itu. Dan ini merupakan rinciannya. Jadi ada beberapa sub kegiatan dari masing-masing kegiatan utama, seperti konsultasi dan penyusunan kesepakatan penjadwalan, yaitu pertama membuat janji untuk bertemu dengan mentor, dan bertemu dengan mentor untuk mendiskusikan rancangan jadwal. Kemudian ketika mengumpulkan bahan, tetap memilih bahan tersebut bersama mentor, kemudian menyusun materi ke dalam bentuk buku elektronik atau e-book. Kemudian ada juga pretest, yaitu mengadakan pretest berupa soal menerjemahkan dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan sebaliknya. Kemudian dilakukan juga setelah pretest masuk ke kegiatan intinya, yaitu pelatihan khusus terkait skill penerjemahan yang meliputi reading, analyzing, dan composing. Di dalamnya terdapat sub kegiatan berupa melakukan koordinasi dengan mentor. Tetap kita jaga komunikasi dengan mentor di tiap tahapannya, dan juga
setelah disetujui melakukan pelatihan skill penerjemahan kepada mahasiswa semester 5. Dan 3 tahapan terakhir meliputi masih dalam proses rangkaian kegiatan pemberian materi teori penerjemahan, dan keenam, pembentukan kelompok mahasiswa untuk latihan penerjemahan berdasarkan skill dan teori yang telah diajarkan dan berdiskusi tentang hasil penerjemahan. Kegiatan terakhir, karena ada pretest, maka proses akan dilakukan untuk melihat perbandingan nilai, apakah ada signifikansi nilai, improvement atau peningkatan dari kualitas penerjemahan mahasiswa tersebut. Dan evaluasi dilakukan untuk menyampaikan hal-hal penting terkait hasil penerjemahan mahasiswa. Dan keterkaitan dengan agenda 2 dan 3, agenda 2 nilai-nilai dasar PNS yang meliputi 7 hal, akronim dari berakhlak. Di sini saya dapat kolaboratif dan harmonis serta kompeten. Dan juga untuk agenda ketiga, peranan kedudukan PNS yang meliputi manajemen ASN dan smart ASN. Bisa dilihat bahwa untuk kolaboratif dan harmonis berkoordinasi dengan baik pada semua komponen, baik itu mentor, tendik, dan mahasiswa, dan kompeten bahwa mampu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik serta menjabarkan materi teori penerjemahan dengan baik. Untuk manajemen ASN, yaitu finalisasi materi yang telah dirancang sebaik mungkin dan mampu memanfaatkan teknologi dalam pemberian materi, itu ada di poin Smart ASN. Baik, yang terakhir yang perlu disampaikan adalah rancangan aktualisasi dalam hal jadwalnya atau penerapannya. Saya memiliki 30 hari untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan. Untuk sebab kegiatan pertama, yaitu konsultasi dan penyusunan kesepakatan penjadwalan, ada di 2 hari pertama. Kemudian untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat model pelatihan penerjemahan itu membutuhkan 5 hari kerja, mulai dari 25 Oktober sampai 31. Tapi tanggal ini bersifat tentatif sementara, karena ini rancangan yang saya buat sebelum diresmikan panitia kapan saya harus melaksanakan aktualisasi. Jadi saya masih menunggu keputusan panitia untuk memulai aktualisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengadakan pretest selama 4 hari, karena kita bagi menjadi 2 kelas, sehingga total harinya ada 4. Kemudian pelatihannya kita butuh selama 1 minggu atau 6 pertemuan, dan juga pemberian materi dilakukan selama 5 pertemuan sampai 21 November. Dan pembentukan kelompok beserta pretest dan post-test, beserta proses dan evaluasi itu akan memakan waktu 7 kali pertemuan dimulai dari 23 November sampai 30 November. Berikut rinciannya. Terima kasih banyak, dan jika ada masukan saya sangat senang hati untuk menerimanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.